Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Saudara, mari kita membuka dalam Bilangan pasal yang ke-14. Jadi pagi ini kita akan membaca Bilangan 13 dan 14. Tapi saya mengajak kita melompat langsung di Bilangan 14 ayat yang ke-24. Alkitab menuliskan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Pagi ini saya percaya tidak kebetulan semua lagu yang dipilih oleh pemimpin pujian berbicara tentang janji Tuhan. Dan saya percaya juga tidak kebetulan kita mendekati untuk akhir tahun. Dan saya sangat meyakini tahun depan, bagi saya secara pribadi, saya melihat bahwa Tuhan akan membawa kita masuk ke apa yang telah Dia janjikan kepada banyak dari kita masing-masing. Alkitab menuliskan bahwa ada 2 orang plus generasi yang baru yang masuk ke tanah perjanjian. Generasi yang tua itu telah gagal untuk masuk ke negeri Kanaan. Salah satu yang disebutkan di ayat 24, Tuhan bilang begini, alasan yang membuat Kaleb masuk ke tanah perjanjian karena lain jiwa yang ada padanya. Sangat jelas Tuhan menuliskan karena lain jiwa yang ada padanya. Dan kedua, karena dia mengikut aku dengan sepenuhnya, maka akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Jadi ada kata-kata menarik di sini, yaitu karena lain jiwa yang ada padanya. Saya berdoa tahun depan kita akan mengalami Kanaan kita masing-masing, kita akan memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan ke kita masing-masing. Dan saya berdoa Tuhan menemukan saudara dan saya lain jiwanya. Saya mencari tahu saudara, apakah pengertian lain jiwanya. Terjemahan dalam bahasa Inggris menuliskan pakai kata different spirit, roh yang berbeda. Tetapi ada terjemahan yang lain yang menuliskan yaitu different attitude atau sikap yang berbeda. Namanya berbeda, pasti ada perbandingannya. Karena saya cari tahu kata lain, ternyata memang benar-benar punya pengertian beda dewek, gitu ya, beda sendiri, lain. Jadi Tuhan mengcompare, membandingkan dengan siapa? Dengan orang Israel yang lain. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang begini, tetapi hambaku itu Kaleb, dia itu punya attitude yang benar-benar berbeda dari kebanyakan orang Israel yang lain. Intinya seperti itu. Nah, saya mencari tahu apa sih arti kata attitude. Attitude itu adalah cara bertindak. Jadi perilaku atau tingkah laku. Attitude itu adalah tingkah laku yang ditunjukkan, yang dipengaruhi oleh perasaan atau pikiran seseorang. Jadi saya ulangin, attitude itu adalah tindakan atau perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang, yang dipengaruhi oleh pikirannya, yang dipengaruhi oleh perasaan yang dia rasakan. Itu attitude. Nah, saudara, kita akan melihat seperti apakah
cara bertingkah, cara perilaku yang dimaksud oleh Tuhan, sehingga Tuhan itu bilang, cara bertingkahnya Kaleb itu berbeda dari orang Israel yang lain. Saya mau mengajak kita mundur di bilangan 13. Yuk kita lihat ya. Kita lihat dari ayat 1 dulu sampai ayat 3. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang. Mereka haruslah kau suruh seseorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran. Sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Saudara, bilangan 13 ini posisi atau lokasi orang Israel ada di padang gurun Paran, di mana mereka, kalau Anda lihat dari bilangan sebelumnya, itu posisi mereka baru berangkat dari Gunung Sinai, tidak jauh. Berarti bilangan 13 ini itu ada di padang gurun. Itu kalau diurut ya, kalau diurut Keluaran 33 yang sempat saya bagikan kepada saudara di mana Musa berdoa meminta pimpinan Tuhan sebelum memasuki padang gurun besar, itu yang dimaksud adalah padang gurun Paran ini, saudara. Jadi kalau mau diurut, Keluaran 33 itu dulu sebelum masuk, lalu mereka mulai masuk ke bilangan 13 padang gurun Paran. Nah, di sini mereka itu Musa mengirimkan pengintai. Alkitab menuliskan ada 12 pengintai yang dikirimkan oleh Musa. Nah, mari kita lihat dulu, kita lompat ke ayat yang ke-25. Sesudah dari bilangan 13 ayat 25 ya. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Saudara, ternyata mereka mengintai tanah Kanaan itu selama 40 hari. Kita lihat yuk. Ngobrol-ngobrol soal mengintai tanah Kanaan, saya kemarin tadi malam ngobrol sama anak saya. Anak saya nanya, "Mah, ngapain Tuhan itu nyuruh mereka mengintai tanah Kanaan? Kenapa tidak langsung aja dibawa masuk?" Nah, saudara, ternyata waktu saya membaca, Alkitab menuliskan di ayat 18, yuk coba lihat ya. Ayat 18. Amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, bagaimana negeri yang dialaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat mereka berbuka atau tempat kubu, bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah timu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Kalau saudara lihat kemudian ayat 23, mereka ketika sampai ke lembah Eskol dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan stan dan buah anggurnya, lalu berdua mereka menggandanya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tujuan Tuhan untuk memperlihatkan tanah perjanjian itu, Tuhan itu memperlihatkan indah-indahnya. Tuhan memperlihatkan yang luar biasa. Tuhan melihatkan betapa berlimpahnya negeri itu. Tuhan memperlihatkan betapa bagusnya negeri itu. Nah, Alkitab menuliskan mereka 40 hari mengintai di tanah Kanaan. Nah, sekarang saya ajak lihat. Ini hasil laporan mereka, ayat 27. Ini loh attitude yang saya pengen tunjukkan kepada saudara, yang sangat berpengaruh sekali dengan hasil yang akan mereka terima.
Makanya Tuhan bilang Kaleb itu punya attitude atau perilaku yang berbeda. Kalau bahasa sederhana saya, tadi saya bilang attitude itu adalah perilaku yang ditunjukkan karena dipengaruhi oleh pikiran atau perasaan. Kalau boleh saya katakan dengan bahasa sederhana, respon terhadap sebuah keadaan. Ya, mereka ayat 27 menceritakan kepada Musa, ya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Kalau saudara membaca di kitab Ulangan, Ulangan pasal pertama, itu Anda akan membaca bahwa mereka itu melaporkan hasil positifnya itu banyak sekali. Jadi mereka tuh menceritakan tentang bagusnya negeri yang akan mereka kunjungi, yang akan mereka taklukkan yang diberikan Tuhan. Tapi perhatikan di ayat 27, mereka menceritakan di ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Di kitab Ulangan diperjelas lagi. Mereka bilang begini, kubu-kubunya itu, mereka itu kota-kotanya berkubu dan sangat besar sampai mencapai ke langit. Wah, bahasanya mereka begitu. Wah, tembok-temboknya gede banget sampai ke langit. Mulai bahasa mereka itu didramatisir. Terus ayat 29, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, Yebus, Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Jadi mereka nambah-nambahin, saudara. Padahal tidak memakan penduduk. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Nah, inilah yang dinamakan different attitude atau sikap yang berbeda yang ditunjukkan oleh orang Israel, terlebih 10 pengintai, dibandingkan dengan respon yang ditunjukkan oleh Kaleb. Respon apa yang ditunjukkan oleh 10 pengintai? Respon yang pertama, mereka melihat yang negatif. Respon yang pertama. Saya seperti bilang tadi, perilaku atau respon itu dipengaruhi dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Respon yang pertama, mereka melihat semua yang sulit. Mereka melihat semua kendala. Mereka melihat semua yang negatif. Mereka melihat semua rintangan-rintangan. Dan karena mereka melihat semua rintangan-rintangan, akhirnya yang muncul respon yang kedua pada mereka adalah mereka mengeluh. Mereka bersungut-sungut. Mereka kemudian menjadi ngomel. Itu respon yang kedua yang saya lihat. Dan ketika mereka mulai melihat bahwa kesulitan-kesulitan seperti ini, mereka bukan saja ngomel, tapi ini akhirnya ngedownkan iman mereka. Ya, kalau saya urut gini. Jadi apa yang mereka responin, mereka ngelihat yang negatif. Mereka lihat susahnya, mereka lihat sulitnya, mereka lihat halangannya. Karena mereka lihat halangannya, akhirnya mereka nggak punya iman. Mereka mulai muncul keraguan. Dan ketika mereka mulai muncul keraguan, maka mereka melihat diri mereka, Alkitab menuliskan, kami kecil seperti belalang. Mereka seperti raksasa. Mereka memakan penduduknya. Kota-kota mereka temboknya sampai ke langit. Lihat ya, yang mereka lihat adalah halangan, lalu akhirnya mereka mulai meragukan, mengecilkan kekuatan mereka mulai down, dan yang mengerikan, respon yang ketiga, akibat dari apa yang mereka lihat ini, akibat dari apa yang mereka mulai pikirkan ini, akhirnya mereka mulai ngomel. Ini respon yang mereka lakukan. Sebetulnya ini simple, simple sekali. Tapi bukankah ini yang saudara dan saya sering hadapin every day, tiap hari, betul nggak? Kita ketika ada masalah, yang kita lihat yang negatif dulu.
Kita lihat kesulitan-kesulitannya, kita lihat besarnya masalah kita. Nah, makin kita lihat ke sana, makin lemah iman kita, makin kecil kekuatan kita. Kita mulai melihat kita seperti belalang dan mereka mulai kita lihat seperti raksasa. Dan yang mengerikan, setelah 2 tahapan ini kita lakukan, akhirnya yang tanpa saudara dan sadari dan saya sadari, kita mulai mengeluarkan kata-kata yang negatif. Kita mulai ngomel. Saudara, ini simple, tapi perhatikan baik-baik. Kenapa saya bilang ini serem, ini ngeri hasilnya. Nah, saya mau tunjukkan, tolong petanya bisa ditayangkan Bu Mita. Bagi yang ikut di Zoom, Anda bisa lihat petanya. Tapi mungkin yang di onsite, Anda bisa lihat di peta di belakang Alkitab. Oke ya. Anda lihat, saya tadi minta tolong untuk Nita melingkari. Posisi mereka ada di padang belantara Paran. Nah, itu ya, nah, itu lingkaran yang kecil, lingkaran merah yang kecil. Ini posisi mereka. Dan mereka mengintai ke Kanaan. Nah, itu lingkaran merah yang besar di Kanaan. Saya mau kasih tahu kabar mengejutkan buat Bapak Ibu semuanya. Jarak dari padang belantara Paran menuju ke Kanaan, perhatikan ya jaraknya, sebetulnya selesai dalam 11 hari untuk nyampe. Jarak dari padang belantara Paran sampai ke Kanaan ini 11 hari. Amazing ya, 11 hari. Perhatikan saudara, kita tahu ceritanya, berapa lama mereka ada di padang gurun. Jadi yang dimaksud oleh Alkitab, mereka selama 40 tahun di padang gurun, itu adalah di daerah sekitar padang gurun Paran ini. Nggak nyampe-nyampe, jadi dari padang gurun Paran, terus naik sedikit ke Kades Barnea, ya udah muter situ, padahal sebetulnya udah bisa diselesaikan hanya 11 hari. Perhatikan, hanya 11 hari mereka sampai ke Kanaan. Tetapi yang terjadi 40 tahun. Nah, saya ingatkan, berapa lama mereka disuruh Tuhan mengintai Kanaan? 40 hari, betul? Mereka mengintai Kanaan selama 40 hari. Apa yang mereka lihat tentang Kanaan? Kanaan sulit. Kanaan orangnya memakan manusia. Kanaan tembok-temboknya tinggi seperti sampai mencapai ke langit. Ini cara mereka melihat Kanaan selama 40 hari. Akhirnya, cara melihat mereka Kanaan selama 40 hari berubah menjadi 40 tahun. Jangan dipikir ini kebetulan, semua angkanya itu ada maksud. Kanaan yang mereka lihat selama 40 hari, sungguh-sungguh terjadi menjadi 40 tahun. Perhatikan, Kanaan yang Anda lihat, apa yang Anda lihat selama ini tentang sebuah masa. Kalau Anda melihat sebuah masalah seperti Kanaan yang dilihat oleh orang Israel, itu sungguh-sungguh akan menentukan hasil yang Anda terima. Mereka mengintai Kanaan selama 40 hari. Mereka sebetulnya masuk ke Kanaan itu 11 hari. Saya percaya untuk menaklukkan seluruh Kanaan, mungkin mereka cukup butuh 40 hari. Karena mereka mengitari Kanaan, mengelilingi semua daerah-daerahnya. Dari gunung, setiap lembah mereka kelilingin. Saya percaya mereka akan kuasain Kanaan selama 40 hari. Tetapi pada kenyataannya mereka sampai di Kanaan 40 tahun. Itu pun tidak nyampe. Yang nyampe cuma cucu-cucu mereka. Perhatikan, apa yang Anda lihat tentang masalahmu? Terjadinya delay, terjadinya perlambatan, terjadinya ketidakadaan mujizat adalah sama sekali bukan karena Tuhan yang kurang cinta sama saudara. Bukan karena Tuhan tidak menepati janji, tetapi ditentukan bagaimana respon saudara. Respon saudara adalah dipengaruhi oleh apa yang Anda pikirkan tentang Kanaan. Apa yang Anda lihat tentang Kanaan. Saya tidak tahu masalah apa yang Anda pikirkan.
Kalau hari ini Anda sedang melihat suami atau istri Anda seperti sebuah Kanaan, selama 40 tahun pernikahan mungkin, apa yang Anda lihat tentang pasanganmu? Apakah Anda melihat sebagai seseorang yang raksasa, yang begitu sukar untuk ditaklukkan? Perhatikan, sebetulnya untuk menaklukkan hanya singkat sekali, tetapi dari 40 hari mengelilingi. Bukankah ini gambaran menjadi 40 tahun? Begitu lama dan panjang penundaan yang terjadi. Amin. Saya berdoa, jangan tiru respon orang Israel, terlebih 10 orang pengintai. Nah, yang seremnya gara-gara 10 orang pengintai, seluruh Israel ikut nggak masuk. Kenapa? Karena reaksi yang sama. Mulai dari kita melihat kesulitan, setelah kita melihat kesulitan, akhirnya kita jadi down, kita imannya nggak ada. Alkitab bilang, jadilah seimanmu. Iman mereka mengatakan sulit. Iman mereka mengatakan mereka terlalu besar. Iman mereka mengatakan kita seperti belalang. Ingat Bapak Ibu, iman itu, ya ketakutan itu juga iman, tapi yang berbalik. Setelah mereka nggak punya iman yang positif, mereka ketakutan seperti ini. Yang terjadi yang ketiga, respon yang mereka keluarkan, mengeluh. Dari 40 hari menjadi 40 tahun. Dari sebetulnya perjalanan 11 hari sudah selesai. Mereka berputar-putar di padang gurun. Nah, yang menarik satu lagi, saudara. Kenapa di ayat bilangan 14 ayat 24 tadi yang disebutkan cuma nama Kaleb? Padahal kita tahu ceritanya dari generasi pertama yang masuk ke tanah Kanaan ada 2, yaitu sama Yosua. Betul ya? Tapi kenapa di ayat 24 yang dituliskan oleh Alkitab tidak disebutkan nama Yosua? Kenapa cuma dituliskan nama Kaleb? Kalau Anda lihat, yuk kita kembali ke bilangan 13 ayat 30. Perhatikan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di depan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Anda perhatikan dan baca baik-baik. Pada waktu 10 orang Israel itu mengomel, mengeluh, bersungut-sungut. Yosua no comment, tidak ada komentar. Kaleb keluar komentar, tapi dia tidak mengkomentari negatifnya. Tetapi Kaleb berkata, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Makanya Tuhan menyebutkan tentang Kaleb di sini. Karena Yosua no comment. Tidak ada keluar omongan dari mulut Yosua. Makanya Tuhan bilang, Kaleb itu beda attitude-nya dengan 10 yang lain. Beda dengan orang Israel yang lain. Yang lain ngomel, yang lain bersungut-sungut, yang lain down. Kaleb tetap percaya dia pasti akan menaklukkan tanah perjanjian. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalaupun Anda melihat sebuah tantangan itu besar, lebih baik diam daripada keluar bad comment. Dengarkan, lebih baik diamlah daripada Anda keluar omongan komentar negatif. Sebab ketika Anda diam, sama seperti Yosua, Anda akan tetap punya kesempatan untuk mengalami kemenangan. Tetapi ketika Anda sudah keluar kata-kata sungut, ngomel, itu berbahaya sekali. Kita belajar dari cerita ini, simple. Sebuah batu penghalang yang menghalangi kita terima mujizat dan kemenangan dari Tuhan. Yang menghalangi saudara dan saya menerima penggenapan janji Tuhan. Sederhana karena persungut-sungutan. Bersungut-sungut ngomel. Dari mana respon ini terjadi? Karena mereka melihat seperti raksasa. Mereka melihat negatifnya.
Mereka melihat kesulitannya. Mereka bukan melihat besarnya Tuhan yang mereka miliki. Mereka walaupun sudah ngalamin nyebrang laut, tapi mereka lebih melihat negatif daripada yang positif. Kalau demikian case yang terjadi, kuatkan hati saudara. Musa bilang, tabahkan hatimu. Jangan sampai mestinya kita keluar omongan negatif. Ingat Bapak Ibu, betapa berbahayanya mulut kita. 40 hari menjadi 40 tahun. Bukan Tuhan tangannya tidak menolong. Tetapi yang membuat saudara dan saya berlama-lama, yang membuat saudara dan saya gagal menerima janji Tuhan. Karena kita punya respon yang salah. Salah satu respon yang sangat fatal adalah ngomel. Perhatikan hati-hati. Mulai dari apa yang Anda lihat, perhatikan, pikirkan yang positif. Supaya mulutnya keluar yang positif. Kalau Anda tidak bisa mengeluarkan positif mulutnya, lebih baik diam. Datang ke hadirat Tuhan, menguatkan diri. Lebih baik ngambil sikap seperti Yosua. No comment, kan kira-kira gitu. Tapi Kaleb mengucapkan, kita pasti menduduki. Makanya Tuhan bilang, lain responnya Kaleb. Makanya aku akan bawa dia masuk ke tanah perjanjian. Amin. Firman Tuhan pagi ini simple. Tidak boleh ngomel. Amin. 40 hari jadi 40 tahun. Saya berdoa kita punya respon yang beda. Setiap kita pasti punya masalah. Tapi pagi ini saya mengingatkan, apa yang kau lihat dari masalahmu? Kalau kau melihat orang enak raksasa, kalau kau melihat kubu seperti tembok yang sampai ke langit. Biasa orang tuh kalau negatif itu tambah didramatisir. Ya. Dan sekarang pagi ini saya berdoa renungan yang simpel. Jangan sampai kita meniru apa yang dilakukan oleh 10 pengintai. Mulai hari ini saudara-saudara yang di onsite katakan satu sama lain. Jangan sampai ngomel ya. Jangan sampai ngomong yang negatif ya. Ingat, harusnya 40 hari itu udah bisa naklukkan tanah Kanaan. Jadi 40 tahun. Harusnya nyampe 11 hari. Jadi 40 tahun. Gila banget. Gila banget. Be careful. Mulut ini bahaya banget. Mulut ini bahaya banget. Kalau enggak bisa ngomong positif, lebih baik diem. Amin. Jangan pernah ngomel. Jangan punya respon yang negatif. Biarlah kita punya respon seperti Kaleb. Different attitude. Amin, saudara. Saudara, tadi sepanjang hari ini kita menyanyikan lagu tentang janji. Saya mengajak, bolehkah pemain musik pemimpin pujian menyanyikan lagu pertama, Janjimu Seperti Fajar. Saudara, pada waktu dinyanyikan lagu ini, saya tuh tadi tidak bisa menahan air mata. Karena ini lagu yang saya dengar, pertama kali saya dengar ketika saya balik ke Tuhan, karena saya sempat kecewa dengan Tuhan, dan saya pada waktu tahun itu mengalami kondisi bukan titik nol lagi sebetulnya, minus. Dan kalau bisa difoto pada waktu itu, muka saya seperti tengkorak, kurus sekali. Saya betul-betul ada di titik minus. Dan kemudian ketika saya sangat putus asa, seseorang mengajak saya ke sebuah persekutuan doa. Wajah saya seperti tanpa hope, tanpa harapan. Saya melihat orang itu seperti kayak orang mabuk, istilahnya pandangan kosong. Dan ketika saya sampai ke persekutuan doa itu, tiba-tiba lagu ini terdengar.
Dan Tuhan berkata kepada saya pada waktu saya di PD itu, Tuhan itu bilang begini, kamu itu anak, masakan aku tidak akan menolong kamu. Kalau aku sendiri tidak membiarkan, tidak menghemat, tidak pelit, tidak menahan untuk nyawaku kuberikan, masakan aku tidak akan melakukan sesuatu untuk menolong. Nah, semua janji yang kuberikan kepadamu, kalau langit ini bisa berlalu, aku tidak pernah mengingkari. Sampai Alkitab, sampai nyanyian ini bilang, seperti fajar yang pasti akan selalu muncul. Pasti akan selalu muncul. Dan pagi ini, apapun tantangan yang sedang Anda hadapi, pagi ini saya ingin mengajak kita percaya. Apakah Tuhan itu manusia sehingga ia bisa berdusta? Janji apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara? Janji pemulihan rumah tangga, janji pemulihan keuangan. Mungkin yang Anda hadapi sekarang adalah orang-orang enak yang tinggi perawakannya. Kalau mulut kita tidak mampu berkata positif, berdiamlah walaupun dalam air mata. Menangislah dalam hadirat Tuhan. Naikkan penyembahan kalau engkau tidak mampu mendeklarasikan yang positif. Jangan biarkan Kanaan yang sudah begitu dekat di depan mata menjadi tertunda. Karena saudara dan saya meresponi salah. Biarlah tubuh dan darah pagi ini akan boleh menjadi pengingat buat kita kalau dia tidak menyayangkan nyawa. Betapa lebih lagi dia mengasihi saudara. Yuk kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Thank you, Jesus. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Mari katakan dengan percaya, janji Tuhan itu seperti fajar, pasti muncul. Janjimu seperti fajar pagi Mau tertunda, pasti muncul. yang tiada pernah Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menunda. Respon kita yang salah. Pagi ini kita akan melakukan deklarasi sama-sama. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kita akan katakan sama-sama. 1, 2, 3. Saya hanya akan menggunakan kata-kata berkat dan bukan kutuk. Amin, saudara. Amin. Saya hanya akan menggunakan kata-kata berkat dan bukan kutuk. Saya hanya akan mengucapkan kata-kata yang positif dan bukan negatif. Amin. Saya mendeklarasikan bahwa saya hanya akan berbicara dengan menggunakan kata-kata yang memberkati dan berkemenangan yang keluar dari iman atas diri saya sendiri, keluarga, atas masa depan saya,
dan orang-orang yang saya kasihi. Amin. Saya tidak akan menggunakan kata-kata saya untuk menceritakan tentang tekanan dari situasi saya, tetapi sebaliknya, saya akan menggunakan kata-kata saya untuk mengubah situasi saya. Amin. Amin. Saya memanggil anugerah dan kasih karunia dari Tuhan Amin. untuk bekerja atas setiap situasi dalam hidup saya. Amin. Memanggil ketenangan dan ketentraman yang menerobos. Memanggil kesembuhan serta restorasi yang saya perlukan. Saya tidak akan berbicara kepada Tuhan mengenai seberapa besarnya masalah saya. Tapi justru saya akan berbicara kepada Tuhan tentang seberapa besar Tuhan saya. Amin. Dengan makan roti ini, yuk kita angkat. Dengan makan roti ini yang saya percaya adalah tubuh Kristus, maka saya beriman dan percaya apa yang saya deklarasikan pasti akan terjadi di dalam nama Yesus. Yuk kita makan sama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan percaya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Yuk kita deklarasikan sama-sama. Kiralabashikara. Saya memilih iman daripada rasa takut. Saya mendeklarasikan bahwa saya akan memilih keyakinan atas iman melebihi atas semua rasa takut saya. Amin. Saya hanya akan selalu memikirkan apa yang baik dan apa yang berguna atas situasi saya. Saya tidak akan menggunakan energi saya untuk khawatir, tetapi saya memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Rasa takut dan khawatir tidak akan mengambil bagian dalam hidup saya. Saya tidak akan tinggal dalam pikiran-pikiran yang negatif dan melemahkan, melainkan pikiran saya akan saya arahkan dan tetapkan kepada apa yang Tuhan katakan tentang saya. Saya percaya rencananya bagi saya adalah untuk hidup sukses dan berhasil, untuk kebaikan, untuk kemenangan, untuk kesehatan dan kelimpahan, serta untuk damai sejahtera. Amin. Dengan minum anggur ini, yang saya percaya adalah darah Kristus, maka saya beriman dan percaya apa yang saya deklarasikan pasti akan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman. Terima kasih Bapa. Kami percaya tubuh dan darah-Mu adalah jaminan kemenangan kami. Kami yakin kami akan segera masuk kepada percepatan. Penggenapan janji yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau memberikan respon yang beda seperti kawan. Sehingga Tuhan akan membawa kami pada penggenapan janji-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin.